Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukaningtyas Madirini dengan NIM 201420005. Saya dari kelas PBS 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sejarah asuransi syariah. Sejarah asuransi syariah diawali dengan Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 dan akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk Takaful Umum mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Nah, semenjak itulah keduanya menjadi pelopor dan dalam industri asuransi syariah dan menjadi terdepan di bidangnya. Nah, selanjutnya yang kedua, ada produk yang dilarang oleh BPRS atau yang tidak boleh dijalankan oleh BPRS. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK. Selanjutnya, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Yang selanjutnya, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR. Dan yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPR. Soal yang ketiga. Nah, di sini soal yang ketiga, prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu prinsip untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah, penyimpanan dana, penggunaan dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara kesinambungan agar nasabah, penyimpanan dana, investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Dan yang terakhir, prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan soal yang terakhir, ada kendala dan strategi dari BMT. Untuk kendala yang pertama, ada permasalahan yang dihadapi BMT, di antaranya permasalahan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan tidak profesional, produk-produk kurang inovatif dan belum memaksimalkan digital. Yang kedua, permasalahan internal yang terjadi di BMT adalah kurangnya profesionalnya sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang ada di BMT belum paham mengenai produk-produk yang ada di BMT, dan BMT juga belum menerapkan sistem GCG. Yang ketiga, permasalahan yang selanjutnya adalah kurang inovatifnya produk-produk yang ada di BMT. Dan yang terakhir, permasalahan berikutnya adalah kurang maksimalnya fasilitas berupa teknologi informasi. Banyak BMT yang belum menggunakan digital dalam produknya. Dan strateginya, yang pertama, adanya training atau pelatihan kepada pengelola BMT agar manajemen sumber daya manusia berjalan dengan baik. Yang kedua, melakukan inovasi produk-produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, sehingga ekonomi mereka akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan meningkat, agar BMT juga mampu bersaing dengan produk-produk lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, optimalisasi fasilitas IT berupa melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan digital sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan adanya produk digital tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.